NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Saya Henry Ataseki Channel. Di video kali ini kita akan melihat tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Video ini saya ambil hari ini Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Untuk pencapaian hari ini, boleh sahabat semua lihat di virtual atau di video yang saya persembahkan ini. Jadi saya tidak akan membahas tentang bagaimana pencapaian hari ini di sirkuit Mandalika. Silakan sahabat semua untuk melihat saja perubahan-perubahan yang terjadi di sirkuit MotoGP ini. Banyak orang yang pesimis akan progres pembangunan sirkuit MotoGP ini, namun tidak sedikit pula yang optimis akan pembangunan sirkuit ini. Dikarenakan hanya tinggal menyisakan kurang lebih 4 bulan lagi untuk target yang telah ditentukan, yaitu bulan Juni tahun 2021 ini. Oke, kita bicara fakta saja bahwa progres pembangunannya sampai saat ini baru seperti ini. Dan mudah-mudahan saja nanti pada bulan Juni tepatnya 2021 sirkuit ini akan benar-benar selesai tepat pada waktunya. Mandalika International Circuit ini dibangun di kawasan wisata seluas 1035,67 hektar yang bertempat atau berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan kawasan ini adalah kawasan yang termasuk 5 dari KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional yang benar-benar diprioritaskan oleh pemerintah. Di antara kelima daerah itu adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Kawasan ekonomi khusus ini adalah merupakan kawasan yang dipilih untuk pembangunan sirkuit MotoGP ini. Setelah deal memilih KEK Mandalika sebagai tempat pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, maka tanggal 1 Oktober tahun 2019 tepatnya di hari Selasa dimulai pembangunannya. Dari mulai pembabatan rumput, penebangan, dan juga perataan untuk mengawali pembangunan sirkuit ini. Ada banyak hal atau proses yang dilakukan untuk pembangunan sirkuit Mandalika ini. Di antaranya, sirkuit ini mempunyai land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian ada pagar beton atau precast keliling sepanjang 5.502 meter. Dan untuk galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Kemudian untuk timbunan tanah mencapai 225.846 meter kubik, termasuk ground improvement yang mempunyai luas 5.481 meter persegi. Nantinya di sirkuit ini akan dibangun beberapa grandstand dan juga pedok, kemudian tribun yang akan menghiasi sirkuit MotoGP Mandalika. Yang kemudian sirkuit ini nanti akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk penonton, kemudian 138.700 area tanpa tempat duduk, dan kemudian ada hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton, termasuk 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton,
yang dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika. Sirkuit yang mempunyai panjang 4,31 km ini mempunyai dua terowongan atau juga bisa disebut dengan tunnel, yaitu fungsinya untuk mobilisasi para penonton baik yang mau keluar atau masuk zona sirkuit. Tunnel yang dibangun di sirkuit ini mempunyai dua, yaitu yang pertama dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter sebelum tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Kemudian untuk tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Masing-masing untuk panjang tunnel atau terowongan yang pertama yaitu panjang 65,57 meter, lebarnya 12 meter, kemudian ketinggiannya kurang lebih 7 meter dan terletak di utara sirkuit. Kemudian untuk tunnel yang kedua yaitu mempunyai panjang 117,77 meter, luas dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama yaitu 12 meter dan 7 meter. Namun tunnel yang kedua terletak di selatan sirkuit. Selain untuk mobilisasi para penonton, terowongan ini juga difungsikan untuk pengangkutan bahan logistik demi keperluan balapan. Sirkuit ini juga dilengkapi dengan pemasangan berbagai drainase yang dipasang di sirkuit ini. Selain sirkuit ini dipasang drainase hauraton yang membentang sepanjang lintasan yang mengapit main trek atau trek yang utama sepanjang 4,31 km. Drainase hauraton ini menggunakan dua jenis, kemudian selain drainase itu ada juga drainase yang memotong lintasan. Dan juga termasuk drainase induk di tikungan yang keempat dan tikungan yang ke-14. Dan drainase yang memotong lintasan diantaranya adalah tikungan yang pertama, tepatnya sebelum tikungan yang pertama sesudah trek lurus sepanjang 700 meter, kemudian ada di tikungan keempat, tikungan ke-7, tikungan ke-11, tikungan ke-13, dan tikungan yang ke-14. Begitu pula untuk pemasangan drainase di sisi kiri dan di sisi kanan sirkuit, yaitu wis beton yang berupa gorong-gorong atau pipa besar seperti yang ditanam di tikungan yang ke-14, atau juga wis beton yang sedang yang ditanam di sebelah kiri, tepatnya di tikungan yang ke-11 di bagian outer line. Sirkuit ini sendiri mempunyai lebar untuk main track atau track yang utama yaitu 15 meter. Kemudian untuk outer line dan inner line atau service road bagian kiri dan bagian kanan mempunyai masing-masing lebar 12 meter. Kelebaran sirkuit ini baik main track ataupun outer dan inner lainnya sesuai dengan keharusan sebuah pembangunan sirkuit. Selain itu juga sirkuit ini digadang-gadang akan menjadi sirkuit terindah yang Indonesia punya, bahkan mudah-mudahan menjadi sirkuit terindah di dunia. Bagaimana tidak, selain sirkuit ini dibangun di tepi pantai Kuta Mandalika, sirkuit ini juga nanti akan dihiasi dengan bukit-bukit yang nanti akan ditanami bunga. Bukit-bukit itu berada di sepertinya di sebelah kiri tikungan yang pertama membentang sampai tikungan yang ke-5, kemudian tikungan yang ke-8, ke-9, dan juga sampai tikungan yang ke-11, di mana bukit itu nanti akan disulap menjadi pink hill karena menurut rencana akan ada 4.000 bibit bougainville atau bunga atau kembang kertas yang akan ditanam di bukit itu.
Namun sampai saat ini baru ada 5.000 bibit yang ditanam di bebukitan tersebut. Selain itu, sirkuit ini juga mempunyai trek yang lurus, di mana trek lurus ini adalah merupakan trek untuk mengawali dan mengakhiri balapan, karena garis start dan garis finish berada di trek yang lurus ini, di mana trek lurus ini mempunyai panjang 700 meter, dan di sisi kiri akan dibangun pedok, kemudian di sisi kanan nanti akan dibangun grandstand atau juga dibangun tribun. Sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk membangun sebuah sirkuit MotoGP ini, maka dibangun pula pendukung-pendukung untuk pergelaran MotoGP ini. Di antaranya berbagai macam hotel sudah dibangun, yang kita ketahui adalah Pullman Hotel, dan juga ada masjid sebagai pengganti masjid yang berada di tikungan yang ke-14. Kemudian nanti juga akan dibangun tempat-tempat makan, tempat kesehatan, dan juga tempat-tempat yang nanti akan memanjakan para pengunjung untuk memenuhi kebutuhan para penonton. Pembangunan sirkuit Mandalika ini diharapkan akan memberikan dampak yang positif, terutama untuk perekonomian Indonesia, dan mobil khusus untuk perekonomian warga Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana tidak, ketika sirkuit ini nanti selesai, akan banyak wisatawan asing yang akan berkunjung ke sirkuit Mandalika ini. Dan Mandalika International Road Circuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Jadi merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia. Baik, demikianlah sahabat semua untuk video kali ini dan narasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP ini. Namun sebelum saya pamit, pastikan sahabat semua sudah subscribe channel ini. Kalau bukan karena dukungan sahabat semua, channel ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena dukungan sahabat semua, channel ini bisa berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa panteng terus channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Kirim doa dari saya, semoga sahabat semua ada dalam kesehatan lahir dan juga batin, dimudahkan segala rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Baik sahabat tercinta, akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.